96,9 FM. Tadi sudah ada ya sedikit jingle yang saya hadirkan untuk Anda terkait hari ini kita akan menggelar tausiah Ramadan. Dan hari ini ada Bapak Ustadz Abdul Muiz ya, Abdul Muiz SPD, Andi Abdul Muiz SPDI MPDI yang sudah menemani kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini temanya terkait bagaimana menjalankan ibadah Ramadan di masa wabah. Ini juga banyak pertanyaannya sebenarnya nih Pak Ustadz. Silahkan dijabarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin pemirsa Radio Peduli yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam keadaan kita berpuasa, kita kemudian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita semua dalam bentuk uswatun hasanah, suri toladan. Pemirsa Radio Peduli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat menarik tema yang diamanahkan kepada kita untuk mengkaji pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan bagaimana kita beribadah dalam bulan Ramadan ini dengan kondisi kita adanya virus yang biasanya kita kenal dengan virus corona, ya, yang diistilahkan dengan istilah nasionalnya bahkan internasionalnya itu adalah COVID-19. Yep. Ya. Jadi pemirsa Radio Peduli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kondisi kita yang sekarang ini, kita mestinya tetap ya bersyukur kepada Allah ya, karena kita masih diberikan kesehatan ya, karena dengan adanya wabah yang semacam ini sesungguhnya bisa jadi Allah memberikannya kepada kita semua agar senantiasa kita betul-betul ya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Ini semacam cobaan dan kita juga tetap harus waspada. Kenapa? Karena jangan sampai ketakutan kita itu mengalahkan ya ketakutan kita kepada Allah. Jadi kita mesti waspada juga, karena ini bahagian daripada cobaan yang diberikan oleh Allah. Ini masih sedikit ya, ketakutan istilahnya ya. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan wala nablu'annakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat ya, wa basyirus sabirin. Jadi Allah sebenarnya menurunkan apapun itu dalam bentuk cobaan. Bahagian daripada cobaan itu sesungguhnya adalah al-khauf, masuk di dalamnya ketakutan. Ya mungkin dengan adanya wabah semacam ini kita takut, ya betul, karena memang wabah ini sudah menjalar, ya pandemi ini sudah menjalar, bahkan bukan saja di Indonesia, akan tetapi seluruh dunia, bahkan juga di kota Parepare ini dan sudah ada. Nah olehnya itu al-khauf ini dijaga dengan baik. Ya ini baru belum seberapa ini. Kalau kita sudah lagi diuji lagi kemudian kedua kalinya walju ya kelaparan, wah ini sudah bisa saja orang sampai kemudian bukan hanya virus yang menimpa kita tapi krisis dalam arti karena kita tidak bisa lagi makan dan lain sebagainya karena kelaparan. Ya kalau lagi-lagi kita dicoba lagi yang ketiga kalinya
minal amwali wal anfusi was samar, sampai kita kemudian krisis jiwa, nafs, ya, harta. Wah, itu sudah sampai kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan adanya virus semacam ini virus sesungguhnya membuat kita takut. Tapi ketakutan itu jangan sampai kita mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Tetap kita berupaya. Nah, olehnya itu dalam bulan suci Ramadan ini perlu kita banyak membaca panduan-panduan mungkin ya. Ada, saya lihat buku yang diterbitkan oleh Profesor Nasaruddin Umar ya, panduan pandemi ya, ibadah pandemi itu, ibadah bagaimana beribadah dalam kondisi kita yang yang menjalarnya virus ini. Ya, tapi kalau distilahkan oleh Nabi itu virus itu adalah taun. Ya, dalam hadis itu istilah taun itu adalah wabah. Ya, sebenarnya pada saat di zaman Nabi itu sudah ada wabah semacam ini. Ya, jadi Nabi memberikan solusi. Ya, apabila ada wabah, apabila ada semacam virus yang sungguh luar biasa dapat mematikan seluruh umat manusia, bahkan bukan saja orang Islam, ya, maka Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari itu mengatakan iza sami'tumut ta'un, ya, istilahnya wabah itu ya yang distilahkan oleh Nabi itu wabah virus ya, yang mewabah itu istilahnya Nabi itu ta'un. Kalau kalian mendengarkan at-ta'un, kata Rasulullah, ya, fala tadkhuluha, ya, janganlah kalian, kalau kalian mendengar maka jangan kalian memasukinya, ya. Contohnya kalau misalkan di Pinrang kita mendengar ada wabah atau virus misalnya, jangan ke sana. Ya. Sekarang kan saya lihat masyarakat justru terkadang mengedepankan keberanian, ya, bahkan lebih dahulu jagonya yang dianggap mungkin dia jago ya tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Karena begini ya, Pak Ustadz, karena banyak yang mereka tuh selalu mengumandangkan dengan kalimat yang tadi itu Pak Ustadz bilang, bahwa mereka lebih takut Allah daripada takut corona. Ini yang selalu dikedepankan, kita harus takut kepada Allah bukan kepada corona. Padahal ini maksudnya bagaimana ini mensikapinya? Tolonglah Pak Ustadz dijabarkan dulu maksud dari kalimat kita takut kepada Allah, tetapi kita juga jangan cari mati ini Pak Ustadz ya, kasarnya mungkin seperti itu. Iya, betul. Karena mereka juga terkadang mengatasnamakan Allah, takut kepada Allah, tapi di sisi lain tingkah laku dan perilakunya itu menunjukkan bahwa lebih berani kepada Allah daripada ya lebih takut kepada virus itu daripada kepada Allah yang memiliki virus itu. Nah, olehnya itu intinya ucapan dengan perbuatan kita itu sesungguhnya harus sejalan supaya, tapi itu pembuktiannya ya dilihat juga dari aktivitas sosial yang ada. Sekarang kan pemerintah sudah mencanangkan, bahkan sudah menerapkan, mengimplementasikan itu PSBB ya. Artinya dengan adanya ini pembatasan sosial berskala besar, nah, ini sebenarnya juga menjadi satu imbauan yang justru yang harusnya mengikat kita ya lebih waspada ya. Waspadanya kita itu ya stay at home saja, di rumah saja, tinggal kemudian berzikir dan berdoa, menjaga kebersihan ya. Itu kan salah satu bentuk kita takut kepada Allah, menjaga perintah dan amanah Allah. Bukan berarti karena takutnya lebih takut kepada virus itu akhirnya kita lebih berani kepada Allah takutnya. Ya, karena kita tidak ada upaya untuk mau mengimplementasikan perkataan kita. Nah, itu Nabi saja mengatakan tadi begitu jelas. Jadi kalau ada taun di tempat, ya di sana jangan didatangi. Kalau ada di tempatmu jangan keluar. Pastinya wakoah, ya tinggal saja di rumah. Nah, itu kan sudah jelas lagi panduannya itu di aturannya yang dikeluarkan oleh ulama kita ya, Majelis Ulama Indonesia. Saya baca-baca aturan itu himbauannya itu jelas sekali panduannya dari sisi dalil nas Al-Qur'an dan Al-Hadis itu. Pak Ustadz, kita tahan dulu nih penjelasannya karena sudah ada pendengar yang pengen gabung bersama kita. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Basri. Ya, Mbak Lutani ya. Iya, silahkan Pak Basri. Mau Bagaimana bertanya kabar apa? Pak Ustaz? Bagaimana kabar Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustaz ya. Baik. Masih bebas dari corona Mbak Ustaz ya. Alhamdulillah, amin. Itulah harapan kita Pak Ustaz. Di tengah-tengah wabah ini kita mesti diberi kesehatan ya. Ya, Nah, begini Pak Ustaz ya. Allah sudah memberikan wabah ini kepada semua umat manusia ya. Karena ini sifatnya mendunia ya. Jadi merupakan ujian dan cobaan bagi kita. Kalau kita mampu untuk bersabar dan berdoa, berikhtiar ya, ya, ya mudah-mudahan corona ini bisa selesai cepat ya. insya Allah. Ya, Ya insya Allah Pak Ustaz. Pertanyaan saya Pak Ustaz ya, ya, pemerintah sudah menghimbau ya, ya, dengan segala macam pakai masker ya, tinggal di rumah ya, bekerja di rumah, ini sudah himbauan pemerintah ya. Tetapi kadang ada peraturan yang terang-terang Pak Ustaz ya. oh ya, Artinya diberlakukannya PSBB. ya, Ini sangat artinya ya itulah ketentuan pemerintah. Itu adalah aturan pemerintah. Ya. Tetapi yang menjadi penyebab di sini Pak Ustaz ya, ya, karena adanya hukuman ya yang diberikan sanksi kepada orang yang melanggar aturan itu. Sedangkan di dalam zaman Rasulullah SAW, apakah ada seperti itu? Diberikan sanksi ya kepada orang yang diberikan yang melanggar hukum, melanggar aturan. Nah, itu saja untuk sementara Pak Ustaz. Sebentar kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz? Pertanyaan dari Pak Basri ini. Ya. Ya, dengan diterapkannya aturan yang ada, ya, saya kira kalau Allah itu mengistilahkan dalam Al-Quran itu, Allah menginginkan kita semua itu yassiru, ya, dipermudah, diperlancar, dan jangan dipersulit, wala tu'assiru. Ya, saya kira dengan keberadaan PSBB ini sesungguhnya sudah jauh-jauh dipikirkan oleh pemerintah agar senantiasa masyarakat kita ini taat dan disiplin terhadap aturan yang ada. Ya, cuman memang pada dasarnya ketika aturan ini dilanggar, ya, memang terkadang ada sanksi yang berlaku. Ya. Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa sanksi ini kan sesungguhnya berlaku kalau ada yang melanggar. Itu pun kalau tidak, saya kira tidak akan ada sanksi. Nah, kalaupun ada kekerasan di balik sanksi itu, saya kira perlu juga dijadikan sebagai salah satu evaluasi. Karena sanksi yang baik itu adalah sanksi yang betul-betul memberikan efek jera dan kebaikan terhadap yang melakukan. Nah, olehnya itu saya kira di masa pandemi ini, apalagi di bulan suci Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan itu yang seharusnya kita lakukan adalah banyak-banyak kebaikan, ya, di mana kita banyak-banyak tinggal di rumah, ya, kemudian dijaga kekebalan tubuh kita terutama itu karena virus ini sangat sensitif, ya, siapapun itu akan terjangkit dan terkait dengan ODP di Parepare ini, ya, menurut informasi saya dengar dan di media sosial itu bahkan Pak Wali sebagai ketua gugus, ya, beliau sudah memberikan informasi dan sangat banyak yang terjangkit itu ODP. Olehnya itu perlu memang waspada kita, ya, dan tentu juga aparat kita di Kota Parepare yang ada, ya, dengan artinya istilahnya dalam Al-Quran itu wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ini saya katakan ini karena
Al-Quran yang mengatakan. Artinya bagaimana aturan yang kita terapkan itu tetap dengan tetap ada aturan itu, tapi billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Ya mungkin saya kira setiap pemerintah yang ada akan mempertimbangkan ya terkait dengan aturan yang ada sesuai dengan sanksinya masing-masing. Jadi toh kalau ada yang diberatkan lewat sanksi yang ada, tentu kita perlu konfirmasi ya dan klarifikasi supaya aturan yang ada itu sesuai dengan yang kita inginkan semua ya, terutama masyarakat. Ya intinya kita tidak melanggar. Iya. Ya kalau kita melanggar apalagi sampai melawan, bahkan Sampai ribut gitu ya, Pak Ustadz. meribut, ya merusak, Iya. apalagi fasilitas yang ada Iya. di kota kita sendiri yang kita cintai. Iya. Itu juga terkadang memang menjadikan risih juga masyarakat Iya. lain. Yang terpenting kan Ya. sebelum ada ada penindakan, pemerintah sudah lakukan kayak sudah menghimbau dulu gitu. Jadi nggak langsung dikasih kayak sanksi seperti itu ya Pak Ustadz ya. Mestinya begitu harus ada ya. solusi dulu. sosialisasi. Sosialisasi ya, ini tadi kalimat katanya saya nggak nemu ini Pak Ustadz. Nah, sekarang saya angkat telepon lagi nih Pak Ustadz, penelpon kita nih, alhamdulillah. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Oke, Bapak Standar 5. Iya, silahkan Bapak Standar 5. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ini, saya juga mau tahu dulu nih namanya Pak Ustadz. Iya. Masalahnya tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau saya nggak disapa-sapa ya, udah dilupa nih saya. Kita bukan Mira teman. Weh, alhamdulillahirrabbilalamin. Namanya siapa ya? Iya, Pak Ustadznya. Yeah. Oh. Pak Ustadznya namanya Bapak Andi Abdul Muiz, SPDI MPDI. Oh ya, terima kasih. Jadi ketemu Mini Standar 5 ini. Iya. Begini Pak Ustadz. Tentu kalau kita melihat bahwa uraian-uraian kita ini judulnya di tengah-tengah virus corona, kita ini bagaimana melakukan ibadah ini. Iya Pak. Ada versi yang muncul bahwa kalau kita ke masjid itu 27 derajat. Iya. Kalau itu derajat. Iya. Sementara himbauan itu sebaiknya di rumah aja ya. Tentu dalam rangka virus corona harus memutus jaringan. Ditambah lagi dengan data yang ada bahwa OTG, orang tanpa gejala sudah jumlahnya 819 orang. Sekian orang. Iya. Jadi sehingga muncullah rasa ketakutan memang. Bagaimana Pak Ustadz kita melihat hari ini? Kalau kita para jemaah-jemaah kita masih ada yang tidak pakai masker, masih ada kerumunan, bahkan buka bersama di masjid juga. Masih ada Bapak Standar 5, nemu Bapak Standar 5? Iya, masih ada yang buka ya. Sementara Iya. kita ini sudah data 819, masih kumpul-kumpul. Kalau lebih 20-40 orang itu kan banyak orang namanya. Kalau 4-3 orang bisa saja lah. Bahkan sampai ada katanya nih kejadian, ada yang dilaporin kemarin ini Pak Standar 5 dan Pak Ustadz, ada yang bikin ada yang buat tarawih berjamaah gitu, tapi dia ngajak tetangganya juga. Jadi ngumpul, maksudnya memang dia di rumah tapi ngumpul karena tetangganya diajakin juga. Ada lagi kejadian begini Bapak Standar 5. Iya. Makanya kita tanyakan kepada Pak Ustadz, karena rasa ketakutan kita ini tentu bagaimana Pak Ustadz kita upaya-upaya kita ini selain hanya untuk membaca panduan-panduan, tapi kita juga ini ada doa-doa, ada sosialisasi, ada ucapan-ucapan oleh ustazah atau ustaz kita di Parepare yang selama ini masih saja berdiri tegak untuk berdoa keselamatan kota Parepare ini, yang paling ke kecamatan 22 kelurahan ini. Iya. Dimana juga Bapak Wali Kota kita ini, tentunya langkah-langkah beliau ini sangat luar biasa ini untuk menekan virus corona ini. Nah, barangkali itu saja dari saya Pak Ustaz. Iya. Tolong uraian ini rasa ketakutan ini. Iya, benar. Mudah-mudahan juga ini tidak muncul persoalan kelaparan. Iya, ini juga. Lebih-lebih juga kalau krisis jiwa lagi. Mudah-mudahan. Nah, makanya
seperti apa uraian Pak Ustaz, karena di jamaah kita masih saja ada yang membandel, keluar tidak pakai masker, masih saja itu tadi bahwa ini 27 derajat kalau di masjid, kalau di rumah 1 derajat. Barangkali itu saja dari saya pertanyaan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga ini Pak Ustadz. Dilema itu lagi tadi masih menyangkut selalu pakai dalil satu ayat gitu, dan itu terus yang diulang-ulang, Saya tuh sampai kayak greget aja gitu, pengen nanya ke ahli-ahli kayak Pak Ustadz gini, kenapa sih selalu ayat itu aja? Memang nggak ada ayat-ayat lain yang bisa melengkapinya gitu kan? Kayak misalnya tadi seperti Bapak Standar 5 bilang bahwa mereka tuh selalu beberapa masyarakat beranggapan bahwa kalau kita nggak sholat tarawih di masjid berjamaah itu pahalanya cuma 1 kalau di rumah. Nah, sedangkan kalau berjamaah ada 27, rugi dong kita Pak Ustadz. Nah, seperti itu. Bagaimana ini Pak Ustadz, ini orang yang masih ngeyel dengan hal-hal seperti ini? Iya. Jadi yang saya pahami terkait dengan hadis yang ada, Iya. ya, itu kalau kita kan itu kan taruh itu kan sunnah ya. Iya. Ya, jadi yang wajib pun begitu. Memang kalau kita adakan dalam kondisi kita berjamaah itu lebih banyak pahalanya. Iya. Tapi ada uzur. Nah, makanya di hadis itu ya, hadis Abu Daud. Iya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa boleh, yang penting ada uzur. Nah, akhirnya sahabat mengatakan, mau apa itu? Makanya Rasul mengatakan ya, yang pertama itu kalau kita dalam kondisi sakit itu tidak apa-apa. Ya, kedua dalam kondisi kita ketakutan. Nah, ini kan yang menimpa kita itu kan takut, dan memang terbukti. Iya. Takut dalam arti kita tetap beribadah, tetap sholat, tapi bukan berarti meninggalkan sholat. Berjamaah itu kan tuntutannya memang jelas, tapi kan ada uzur, dan itu juga dibolehkan oleh Rasulullah. Dan saya kira himbauan ulama, bahkan MUI juga itu sudah tegas di situ mengatakan bahwa kita harus menghindari virus ini. Nah, ditegaskan oleh pemerintah juga. Nah, maka yang bagi masyarakat yang artinya masih membandel, ya mungkin masih teguh pendiriannya untuk takut sama Allah lah intinya. Iya, nggak takut sama corona. Takut sama corona. Bagi saya ya cara pandang kita yang harus kita luruskan, karena ini sudah membutakan paham kita. Akhirnya kita pun tidak stabil lagi berpikir. Dalil itu ada karena sangat ditentukan lewat kondisi yang kita alami. Dan ada dalil lain yang menguatkan terkait dengan itu untuk memberikan solusi. Nah, beda kalau misalkan kita bertahan dengan apa yang kita miliki, lantas kemudian kita pun nantinya menyebabkan kematian, itu kan justru kita yang sesungguhnya yang dipersalahkan. Karena memang dalam istilah, dalam kaidah usul itu la doror wa la diror. Ya, artinya tidak ada la doror, tidak ada doror itu maksudnya ke bahaya, tidak ada bahaya. Jadi kalau misalnya kita yang mengundang bahaya, wah itu yang tidak boleh. Gara-gara kita ini. Iya, gitu. Gara-gara kita, makanya dilarang. Wala diror, tidak bisa ada permasalahan, tidak bisa ada masalah karena kita, karena itu dilarang dalam agama. Bahkan ada istilah usul lagi mengatakan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Jadi mencegah kerusakan itu lebih baik daripada meraih kemaslahatan. Nah, kalau kita misalkan mencari ini kan maslahat, mungkin baik bagi kita ya, kita sholat jamaah, tapi pahalanya untuk kita, tapi jangan sampai gara-gara kita orang lain bisa rusak. Ya, jadi ini lagi yang artinya dalam agama itu harus diperhatikan baik-baik. Ya, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Makanya Al-Quran juga menegaskan begitu.
Ya, wajadilhum billati hasan, ya bagi orang-orang yang semacam ini yang masih ngeyel dan lain sebagainya, kita tetap adakan perlawanan dengan cara yang baik. Ya, jangan juga dikerasi sekali. Iya. Ya, tapi tetap yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu tetap berlaku dan dikerjakan dengan baik. Nah, olehnya itu di sini dihimbau Iya. ya bagi kita semua, bahkan para masyarakat yang mungkin selama ini masih melaksanakan itu ya pengajian besar-besaran, sholat tarawih ya, kemudian mengundang tetangganya untuk sholat di rumah dan lain sebagainya. Kalau ini sudah ini sebenarnya tidak bisa karena kita tidak tahu siapa yang terjangkit. Saya di kita berdua di sini nggak tahu ya saya sehat kah, Pak Ustadz kah sehat kah, atau saya sakit gitu kan, kita nggak tahu. Karena itu yang sehat saja itu sudah bisa dikategorikan orang yang dia bisa jadi carrier, Pak Ustadz, dia jadi OTG gitu kan. Jadi ini mohon, artinya kita semua ini bermohon ya agar senantiasa masyarakat ini betul-betul mengikuti himbauan pemerintah. Dan ini juga pemerintah ini kan sudah menjadi naibullah wa naibur rasul. Ya, itu sudah menjadi menjadi amanahnya Allah dan Rasul yang mereka pegang itu. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul wa ulil amri. Pemimpin kita, jelas-jelas pemimpin ini. Datangnya pemimpin informasi dari pemimpin kita, instruksi dari pemimpin kita itu saya kira tidak mungkin artinya untuk mencelakakan kita, untuk membuat kita sehat dan betul. Karena ini sudah mendunia dan sudah dikaji secara mendalam dan sudah banyak korbannya. Dan ini sudah bukan 1-2 hari diteliti ini ya. Iya, Pak Ustadz. Saya masih punya pertanyaan nanti secara pribadi sama Pak Ustadz juga, dan saya mengundang Anda juga untuk bergabung. Tapi kita rehat dulu, Pak Ustadz. Ada lintas berita yang akan lewat untuk pukul 1 siang. Untuk Anda para pendengar jangan kemana-mana, tetaplah di Tausiah Ramadan. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Tovan Pawe menyiapkan segala upaya untuk menjamin ketersediaan stok pangan di Parepare selama masa pandemi COVID-19, khususnya di bulan Ramadan. Hal ini diungkap Wali Kota Tovan Pawe saat berbicara dalam pertemuan high level meeting bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan perwakilan Bank Indonesia lewat fasilitas video conference pada Rabu 29 April kemarin. High level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan akses keuangan daerah Sulawesi Selatan ini juga diikuti Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan. Taufan juga mengemukakan bagi UMKM yang berdampak langsung dengan COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang diharapkan dapat mengurangi beban usaha selama pandemi ini. Dilansir dari Suarea.news. Bertambahnya jumlah orang tanpa gejala atau OTG yang kini mencapai 819 orang, serta jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP 14 orang, dan 1 diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia, menjadi peringatan bagi masyarakat Parepare meningkatkan kewaspadaan dalam penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikan Ketua Laskar Merah Putih Parepare Haji Syamsurantaro yang akrab disapa HSL pada Rabu 29 April 2020. HSL mewanti-wanti jumlah orang tanpa gejala atau OTG 819 orang yang tersebar di 22 kelurahan perlu menjadi perhatian dengan cara menjauhi kerumunan. Dilansir dari rakyatsosial.com. Pembayaran gaji 13 untuk aparatur sipil negara atau ASN terancam mundur. Pemerintah daerah di Indonesia termasuk pemerintah Kota Parepare masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Seperti yang diberitakan di salah satu media bahwa pemerintah Kota Makassar memastikan pembayaran gaji 13 diundur dari bulan Juli ke bulan Oktober 2020. Itu lantaran Kementerian Keuangan baru akan mengumumkan kelanjutan pemberitahuan terkait hal tersebut. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Jamaluddin Ahmad yang dihubungi kemarin mengatakan pihaknya tetap masih menunggu petunjuk dari pusat terkait pembayaran gaji 13 ASN di lingkup pemerintah Kota Parepare. Dikutip dari Parepos. Demikian lintas berita radio Peduli Parepare. Nantikan informasi terupdate 1 jam ke depan hanya di 96,9 FM bersama saya Sundari Amin.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan magfirah, dan bulan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan untuk melakukan pembersihan jiwa dari dosa dan menata kesehatan iman dan tauhid kita menuju kebahagiaan yang Allah janjikan, yakni sebagai insan yang bertakwa. Saya Haji Minhajuddin Ahmad, Ketua Forum Kota Sehat Kota Parepare, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Saya HM Iskandar Nusu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, beserta seluruh staf mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersama-sama perangi hoax, saring sebelum menyebarkan, dan bijak dalam bermedia sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang dinanti-nantikan telah tiba. Izinkan ku untuk beritakan. Pendengar Radio Peduli, mari mendengarkan tausiah Ramadan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Tengah. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama pemerintah Kota Parepare dan Kementerian Agama Kota Parepare. Tausiah Ramadan hanya di Radio Peduli Parepare. Tahan lapar, tahan haus, sempurnakan sholat lima waktu. Sesaat lagi Anda mendengarkan tausiah Ramadan bekerja sama antara pemerintah kota dan Kementerian Agama Kota Parepare. Balik lagi ya bareng Utami dan Pak Ustadz Abdul Muiz di sini di Tausiah Ramadan. Nah, di awal perjumpaan kita nih untuk segmen kedua Pak Ustadz udah ada yang pengen gabung. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali Pak Basri. Silahkan Pak Basri. Begini Pak Ustadz ya. Siap. Tadi ada hadis yang dilangsungkan ya. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini perlu kita klarifikasi sedikit Pak Ustadz ya. Masjid-masjid yang ada di Parepare Pak Ustadz, sebagian besar itu melaksanakan salat ya. Salat berjamaah 5 waktu. Ya kan Pak Basri? Itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi Pak Ustadz. Ada yang mematikan lampu, ada yang meremang-remangkan lampunya. Betul. Ya itu yang terjadi di masyarakat Pak Ustadz. Nah begini, karena adanya itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yeah. Jadi dia melaksanakan salat di masjid, tetapi dia tidak memperhatikan himbauan dari pemerintah. Yeah. Nah ini, bagaimana salahnya orang yang seperti ini Pak Ustadz? Karena betul-betul pemerintah sudah melarang, menghimbau. Iya.
bahwa Betul. jangan kita berkumpul. Iya. Ya, Iya. salatnya tidak dilarang, tetapi berkumpulnya itu yang dilarang. Betul Pak Nah, Basri. itu ada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ada saja kan? Ada saja idenya tuh warga Indonesia banyak sekali. Diremang-remangkan lagi. Saya nggak tahu ini Pak Pak Basri nemu di mana, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, saya kira masyarakat kita ini Over kreatif. artinya perlu memang selalu diberikan apa ya, masukan, bahkan kalau sudah memang melanggar sekali ya memang butuh kita sedikit menindaki ya, dengan cara tetap yang baik ya, karena memang ada juga sih manusia itu yang terkadang berpikiran begini, wah saya ini sudah berapa hari tidak sholat tarawih, Iya. saya sudah berapa hari tidak sholat Jumat, Berapa minggu? berapa minggu mungkin ya, Iya. ya betul berapa minggu. Cuman ini persoalannya kita tidak memahami bahwa kondisi kita memang yang tidak memungkinkan ya. Artinya betul terkadang ada yang hilang dalam diri kita. Kenapa sampai? Iya. Karena kita Iya. tidak terbiasa. Iya. Bahkan begitu juga ya dulu waktu sebelum adanya COVID ini. Ya terkadang memang kalau kita lupa ya ada yang kurang dalam diri kita. Kenapa saya Iya, betul. tidak sholat, lupa ya. Bukan berarti tidak sholat sebenarnya, karena sholat cuma persoalannya berpindah tempat saja kita. Nah memang kalau artinya bukan kebiasaan ya, terkadang memang menjadi beban bagi kita. Tapi ya karena ini merupakan sesuatu yang durur istilahnya, dururi ya, dalam istilah agama itu ya, bahaya dan sangat membahayakan. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk menghindari. Jadi kalau kita melanggar ya justru nanti yang ada adalah bukan kebaikan yang kita dapatkan. Kalau sudah Allah juga murka ya, kita pimpinan kita yang kemudian berusaha keras untuk kemudian memberikan himbauan kepada kita ya, teguran lewat Allah yang memberikan itu kepada pimpinan, bahkan kita tidak mengindahkan ya, itu bisa saja nanti tegurannya lebih keras lagi. Karena Islam itu kan sebenarnya agama yang rahmatan lil alam, agama yang baik, agama yang kasih sayangnya tinggi ya. Tapi kalau kita yang tidak mau memang mendengarkan ya bisa saja terjadi seperti yang ada dalam Al-Qur'an itu. Ya summun bukbun umyum fahum la yubsirun, ya orang-orang yang tidak mau, ditutup pintu hatinya, ya ditutup pendengarannya, ya ditutup ya itu nanti justru bala atau azab yang mereka akan dapatkan. Nah itu kalau istilah agama dan prinsip agama itu begitu ya, karena ini dapat merusak semua orang, bukan hanya satu orang tapi akan merusak semua orang ya. Bahkan juga dari sisi ulil amri kita sudah tidak taat, dan Allah bisa saja murka kalau misalkan kita tidak mengikuti anjuran dan perintah Allah dan Rasulullah. Dan jelas saya kira dalilnya sudah jelas tadi yang saya katakan ya, Allah mengirimkan kita cobaan ya, al-khauf itu, bahkan pandemi semacam wabah sudah ada juga di zaman Nabi, bahkan solusinya kita sudah dikasih oleh Nabi, jangan mendekatinya ya, stay at home, tinggal di rumah, kemudian menjaga kebersihan, kesehatan, kemudian kekebalan tubuh. Nah, sudah ada himbauan secara medis, itu sudah jelas. Dan kalau kita misalkan masih melanggarnya, ya bisa saja Allah murka dengan kita. Jadi pelanggaran yang kita lakukan sebenarnya itu tidak sewajarnya kita lakukan. Ya sampai kemudian meremang-remangkan masjid ya, kemudian sampai ya melakukan pengajian ya yang besar-besaran begitu secara sembunyi-sembunyi. Nah, ada lagi nih Pak Ustadz, kreativitas selanjutnya dari warga plus 62 kata anak muda zaman sekarang ya. Warga plus 62. Mereka tetap sholat berjamaah tapi kasih jarak 1 meter. Iya.
Bagaimana Ya, ini Pak Ustaz? ada. Sepaham saya waktu belajar agama zaman SD dulu, Iya, kita kan harus pundak ketemu pundak, kaki iya, ketemu kaki, betul. perempuan juga pokoknya harus rapat lah. Bagaimana ini Pak Ustadz ini kalau masih ada tata cara seperti ini? Wah, kalau misalkan membuat kreativitas itu ya harus sesuai dengan panduan dan ajaran agama. Ya, yang semacam ini kan sebenarnya belum didapatkan dalam Iya, agama bahkan Nabi untuk kemudian memberikan contoh semacam itu. Nah, inilah yang sifatnya justru kita mencari kemaslahatan, justru al-mafsadah kita dapatkan, kerusakan. Ya, merusak bukan dari sisi individu kita, bahkan agama pun dirusak dengan memakai cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam itu sendiri. Ya, yang jelas panduannya kan menurut Nabi ya jangan keluar, tinggal di rumah. Nah, kalau ada wabah ya idza waqa'at bi ardin ya fala takhruj. Ya, jadi jelas sekali ya hadisnya. Ya, kalau kita misalkan ada di kota kita ya jangan keluar, misalkan tinggal di rumah. Itu kan sudah disosialisasikan dan itu sesuai ajaran, sesuai agama. Nah, kalau kita melanggar ya nantinya justru yang ada adalah kita ditimpa justru makin banyak yang terinfeksi. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan dari saya nemu di Facebook ini Pak Ustadz ya. Saya sendiri sih yang nemu ini. Katanya kan kalau saya tidak sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki, misalnya contoh ini Pak Ustadz, tidak sholat Jumat, kan otomatis mereka merasa bahwa mereka berdosa. Yang nanggung dosanya ini siapa Pak Ustadz? Itu pertanyaannya, saya juga jadi bingung mau jawab apa ya sama anak muda ini. Bagaimana ini Pak Ustadz? Sedangkan kan kalau kita pergi sholat Jumat takut berdosa, takut kena corona gitu, ikut himbauan pemerintah. Tapi kalau nggak pergi takut berdosa Pak Ustadz. Bagaimana ini? Nah, itu dosa ada panduannya juga. Ya, didengar nih, denger ya. Artinya dosa itu bukan berarti ukuran kita. Ya, Allah itu sudah memberikan kita panduan memang terkait dengan dosa. Jadi yang berdosa itu adalah yang melanggar perintah Allah. Kita kan tidak melanggar. Ya, sholat Jumat itu diganti dengan sholat zuhur. Dan itu dibolehkan ketika ada uzur. Nah, ini kan panduannya Rasulullah SAW itu sudah jelas. Tadi ada hadisnya Abu Daud juga. Jadi ada uzurnya ketika kita ketakutan. Jadi kan sekarang itu kan kita takut ceritanya. Iya. Bahkan ada yang sakit, tidak boleh ke masjid. Kalau misalnya dia ke masjid sampai terinfeksi satu masjid, bahkan diisolasi satu kelurahan atau justru lebih parah lagi nanti. Orang yang kesian sehat itu mau keluar belanja ke sana kemari karena gara-gara kita akhirnya. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Iya. Jangan sampai yang kita inginkan itu adalah kemaslahatan pribadi, justru yang lahir itu adalah kerusakan secara massal. Dan itu bisa dari sisi agama ya kita berdosa karena gara-gara kita orang lain kena musibah dan bala, dan itulah yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka ya bahkan ini orang ini saya lihat yang di jalan itu ya kan ada pemeriksaan itu tiap di jalan itu untuk suhu saja dan itu biasanya dihindari. Nah, ini saya bilang wah, saya itu bahkan berkali-kali biasanya diperiksa dia. Justru saya senang karena apa ya? Saya mau tahu sejauh mana kesehatan saya supaya saya juga bisa saya juga bisa menyelamatkan diri saya dan keluarga saya terutama itu. Nah, itu kan dalam Al-Qur'an ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi itu sebenarnya ya nafs wal ahli itu satu jalan. Kalau misalnya kita yang sakit, keluarga kita juga akan sakit karena sumbernya dari kita. Ya, kalau misalkan kita itu jelas sekali itu dosa itu kalau kita misalkan membiarkan diri kita lantas kemudian keluarga kita juga sakit dan orang lain. Wah, itulah disuruh nar itu namanya neraka itu. Nah, itulah ukurannya dosa. Ya, sebenarnya ukuran kita bagi kita yang disebut dengan dosa itu harus lewat kajian dulu, lewat panduan, lewat nas yang jelas. Karena kalau hanya kita mengatakan begitu tanpa landasannya yang kuat, itu juga itu namanya taklid buta dalam Islam. Jadi intinya dosa pahala itu serahkan kepada Allah. Yang penting kita ikuti aja anjuran ya Pak Ustadz. Insya Allah, karena sholat di rumah juga itu sebenarnya
berpahala, Ji. Iya. Tidak, bukan berarti tidak berpahala. Iya. Nah, itu cuma kalau kita mau lebihnya memang sholat jamaah. Tapi sholat jamaah itu kan sangat kondisional karena apa? Adanya wabah yang ada, dan itu betul terjadi di masa Nabi. Bahkan Nabi pun menganjurkan kita agar senantiasa mengikuti aturan, dalam arti tidak tidak membahayakan diri kita ketika ada wabah. Maka kita diperintahkan oleh Nabi waqwa bi ardin, maka tinggallah di tempat itu, jangan keluar. Nah, itu perintah. Di rumah pun begitu, aku ambil bait. Ya, di rumah, tinggal di rumah kan. Kalau kita sholat di rumah sedang berdoa, ya mudah-mudahan nanti wabah ini bisa pergi dengan sendirinya dan kita pun akan kembali tenang. Kemudian sholat lail, bangun tengah malam berzikir. Karena apa? Ya, ini juga sebenarnya ada hikmahnya, membuat kita lebih dekat kepada Allah dan lebih kita memperkuat ketaatan kita kepada Rasulullah dan pemimpin kita, ya, dengan anjuran yang ada. Karena mereka sayang dengan kita, itu pimpinan kita, itu pemimpin kita, wali kota kita, aparat-aparat kita semua, tenaga-tenaga medis kita, dokter-dokter kita itu sangat sayang kepada kita semua. Makanya karena nyawa ini, bukan main-main ini. Yang jadi, dilawan ini nggak kelihatan. Seandainya kelihatan kita bisa tembak aja langsung, Pak Ustadz, ya. Bahkan itu coba kita lihat yang dikuburkan itu di mana itu di Lemoy kemarin, sampai kemudian kasihan itu hanya dengan mobil. Nah, itu kan itu tidak kasihan melihat bagaimana kalau diri kita dikasih. Artinya keluarga apa? Kita. Ya, artinya apa? Artinya keluarga itu punya hak dengan kita. Kita juga punya hak kepada keluarga kita. Jadi kita juga harus mengindahkan itu supaya kita semua bisa selamat. Jangan gegabah. Nah, seperti itu di masjid. Ya, sudah ada yang terkena juga di masjid. Apa itu yang di dekatnya dinas apa itu di kota ini, ada satu yang terjangkit. Ya, bahkan itu karena kan mereka tidak mengikuti tidak mengikuti perintah dan teguran. Ya, di Parepare ini kan sudah ada terjangkit itu satu orang di masjid itu. Maka itu harus dijadikan sebuah pembelajaran bahwa ternyata sudah kita tidak tahu. Jangan nanti kita lihat nyata baru kita mau sadar gitu, ya kan? Kita tahu kita sendiri yang terkena, ya nauzubillah. Makanya itu kita harus waspada dengan mengantisipasinya, mengikuti anjuran yang ada, ya tetap kita menjalankan ibadah, ya bukan berarti kita meninggalkan. Karena tidak tarawih berjamaah di rumah juga tidak tarawih, kagak boleh seperti itu, ya. Nah, Pak Ustadz, di 7 menit saya kasih 7 menit lagi nih kebersamaan kita di Tausiah Ramadan. Nih ada mungkin terakhir yang ingin disampaikan atau mungkin doa untuk kita semua nih, ya. Terakhir Pak Ustadz sebelum kita akhiri Tausiah Ramadan hari ini. Pemirsa Radio Peduli, Radio Peduli, sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang paling baik diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah dengan adanya cobaan, ujian, ya. Itu sebenarnya memberikan kita menjadikan pemahaman kita lebih dewasa lagi, ya. Lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, dengan catatan kita pun kemudian harus, ya, senantiasa waspada dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi himbauan-himbauan yang ada tolong diikuti, ya, dan jangan dilanggar karena tentu ketika setelah dikaji itu sungguh sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan agama, ya, larangan yang ada. Karena mudah-mudahan dengan kita mematuhinya, ya, nantinya akan ada hikmah di baliknya. Ya, beda kalau misalkan kita melawannya, justru nantinya siapa tahu justru kita yang kemudian terkena bala. Nah, mudah-mudahan dengan izin Allah, ya, kita sedikit bermunajat kepada Allah. Ya, Pak Ustadz, silakan. Ya, mudah-mudahan virus yang membawa ini, corona ini bisa nantinya akan
meninggalkan kita Amin. dan jauh dari kita. Ya Allah, ya Rob, ya berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemaslahatan, lindungilah kami dari wabah ini, ya, dari virus corona ini, ya, dan berikanlah kami kekuatan, ya, untuk menjalankan aktivitas kami sesuai dengan petunjuk-Mu, ya, petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, petunjuk pemimpin kami. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami alami ini akan berlalu. Amin. Ya, ibarat badai yang kemudian akan jauh dan pergi dari kami. Ya Allah, ya Rob, berikanlah kami kekuatan, ya, untuk menjalaninya. Mudah-mudahan segala amal dan ibadah yang kami lakukan, ya, bernilai ibadah dan pahala di sisi-Mu. Satukanlah kami, pemahaman kami, jadikanlah kami taat, masyarakat yang taat, Amin, amin, ya Rabbal alamin. masyarakat yang taat kepadamu, kepada Rasul, kepada ulil amri, ya Allah. Dan jadikanlah kami, berikan lagi petunjuk supaya kami dapat menjalankan aturan ini dengan baik dan tidak melanggarnya. Karena Engkaulah yang membuat kami sehat, kuat, dan dapat terhindar dari segala wabah ini. Allahumma rabbanas yushfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk doanya, untuk tausiahnya, terima kasih banyak, menenangkan sekali. Semoga kita berjumpa lagi di waktu yang lain Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para pendengar setia Radio FM Peduli, terima kasih banyak sudah mendengarkan saya dan Pak Ustadz tadi di Tausiah Ramadan sejak pukul 12.30 sampai pukul 13.30 hari ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Standar 5 dan juga Bapak Basri yang sudah gabung bareng saya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kita akhiri dulu Ragam Inspirasi edisi hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.